Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa kabar buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video tentang cara pengisian data pada aplikasi SI ASN milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada video kedua ini saya akan membahas hal-hal yang paling sering ditanyakan, dan pertanyaan ini sudah dikonfirmasi ke pegawai BKD yang juga menangani aplikasi SI ASN. Baiklah, kita mulai Bapak dan Ibu. Yang pertama kita login dulu. Di username kita inputkan NIP kita. Password juga adalah NIP kita jika belum dirubah. Kemudian kode ini pada video pertama itu awalnya memang dijumlahkan angka yang ada di sini. Nah, sekarang itu tinggal kita inputkan angka yang ada. Jadi pada contoh ini misalnya 2, 3, 4. Kemudian pilih masuk. Foto, banyak yang tanyakan tentang background. Jadi tidak ada ketentuannya bahwa harus warna merah atau warna biru. Jadi bebas saja Bapak dan Ibu. Begitu penyampaian dari BKD. Kemudian kita ke profil. Untuk data utama di bagian sini, saya kira ini sudah jelas semua di video pertama. Cuma yang saya ingin sampaikan bahwa data yang telah kita isikan di aplikasi ini itu tidak langsung tampil, tetapi menunggu verifikasi BKD. Hasil verifikasi dapat dilihat pada menu pemberitahuan di bawah sini. Jadi di sini kita perhatikan data yang disetujui, data yang harus direvisi, atau data yang belum verifikasi. Nah, di sini di menu pemberitahuan. Pada saat kita mengisi data, kita pastikan, jadi misalnya seperti ini. Kita simpan. Pada saat kita menyimpan, kita pastikan pemberitahuan ini tampil atau notifikasi di bagian atas bahwa data berhasil diubah. Data akan tampil jika telah diverifikasi oleh BKD. Kemudian kita lanjut pada status pegawai. Di status pegawai cukup 2 data ini yang kita edit. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan data misalnya PNS 3B, 3C dan seterusnya. Jadi cukup 2 data ini, CPNS dengan PNS. Kita tinggal mengedit jika ada yang keliru. Misalnya nomor BAKN-nya kita inputkan, tanggalnya, nomor SK PNS dan CPNS-nya. Kemudian kita upload SK CPNS. Baru kemudian kita simpan. Demikian juga pada PNS. Jadi cukup SK PNS 3A. Selanjutnya kita ke data suami atau istri. Jadi di sini kita inputkan nama suami atau nama istri, tempat tanggal lahir, pendidikan, tanggal menikah, tunjangan apakah ditunjang atau tidak, kemudian meninggal atau tidak, cerai atau tidak. Nah, dokumen yang kita upload adalah surat nikah atau akta nikah. Kita lanjut ke data orang tua. Jadi di sini dua-duanya kita isi nama ayah atau ibu. Jadi misalnya pertama kita isi ibu terlebih dahulu, nama ibu kita, dan seterusnya ke bawah. Kemudian kita checklist apakah ibu kita ini sudah meninggal atau belum. Kemudian apakah dia ibu kandung ya atau bukan. Kalau misalnya meninggal, kapan meninggal dituliskan. Nah, data yang kita upload di sini adalah akta kelahiran kita atau KK kita.
Kenapa KK? Karena di KK atau di akta kelahiran kita itu terdapat nama ibu kita atau nama bapak kita. Ya begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada yang berpendapat yang diupload di sini adalah KTP ibu kita atau KTP bapak kita. Nah, hasil konfirmasi saya ke BKD bukan, tetapi KK kita atau akta kelahiran kita. Selanjutnya anak. Jadi anak ini kita isikan semua. Jadi namanya, tempat tanggal lahir, ya, jenis kelamin, masuk keluarga inti atau bukan, apakah dia ditunjang atau tidak, pendidikan terakhir, kemudian dokumen yang diupload adalah akta kelahirannya. Jadi kalau misalnya kita punya anak ada 3 orang, seluruhnya diinput datanya. Kemudian riwayat jabatan. Jadi ini ada data, jika misalnya tidak sesuai, nah ini boleh dihapus atau diedit. Jadi di sini ada menu hapus dengan mengedit. Nah, untuk riwayat jabatan ini kan diperkhususkan untuk jabatan eselon. Untuk guru yang ada tugas tambahan kepala sekolah boleh ditambahkan di sini. Jadi silahkan pilih di bagian atas, silahkan diisi nomor SK, tanggal SK, TMT, dipilih riwayat jabatan, kemudian jenis jabatan, jabatan fungsional, unit kerja, dipilih dinas pendidikan, ya nama sekolah, ya silahkan dituliskan nama sekolah. Di sini dipilih jabatan fungsional tertentu. Nama jabatan di sini jabatan fungsional. Di sini dituliskan deskripsi nama jabatan, misalnya kepala sekolah. Kemudian kita mengupload SK-nya, selanjutnya kita simpan. Kemudian riwayat pangkat dan golongan ini diisikan secara keseluruhan Bapak dan Ibu, mulai dari misalnya 3A, ya, 3B, 3C dan seterusnya sampai SK terakhir. Sini kita pilih, kemudian nomor SK, tanggal SK, TMT, golongan. Jadi kita isi satu-satu. Kalau guru misalnya dimulai dari 3A, kemudian keterangannya pilih PNS, kemudian kita upload SK PNS. Selanjutnya kita simpan. Kemudian KGB. KGB yang diisikan atau yang wajib diisikan adalah KGB terakhir. Tetapi disarankan untuk mengisi juga KGB sebelumnya. Jadi seperti itu informasi yang saya peroleh dari BKD. Ya, seperti itu, tinggal diisikan nomor SK, tanggal SK, TMT-nya, gaji pokok yang tertera pada dokumen KGB tersebut, masa kerja, kemudian kita mengupload dokumen KGB-nya. Selanjutnya riwayat pendidikan. Jadi pendidikan yang kita input mulai dari SD sampai pendidikan terakhir. Untuk pendidikan terakhir yang kita inputkan adalah pendidikan yang sesuai dengan SK terakhir kita. Jadi misalnya begini, kita pendidikan terakhir adalah S2, tetapi S2 ini tidak ada izin belajar, sehingga kemudian pendidikan S2 kita ini tidak dinilai atau tidak masuk di dalam SK kita. Maka pendidikan terakhir yang kita inputkan adalah cukup pendidikan S1 saja yang sesuai dengan SK terakhir kita. Ya, seperti itu. Nah, kita tinggal pilih riwayat pendidikan, kemudian nama sekolahnya, misalnya sekolah SD, nama sekolah SD kita, kemudian pilih SD, jurusannya di sini SD atau sekolah dasar, kemudian lokasinya di mana, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian upload ijazah SD, kemudian kita simpan. Lanjut ke diklat struktural. Nah, untuk diklat struktural ini kan untuk pegawai struktural. Nah, untuk kita guru yang kita isikan di sini adalah diklat
Prajabatan. Silakan diisi nama diklat, misalnya diklat Prajabatan, tempatnya di mana, pelaksananya, angkatannya, tanggal berapa dimulai, dan seterusnya. Kemudian kita upload sertifikat Prajabatan. Kemudian diklat fungsional ini adalah seluruh diklat yang berkaitan dengan tugas kita sebagai guru. Misalnya diklat sertifikasi atau diklat-diklat lainnya yang ada nilai kreditnya. Silakan di input jadi nama diklatnya, tempat, dan seterusnya. Kemudian di upload sertifikatnya, lalu kita simpan. Diklat teknis silahkan diisikan Bapak dan Ibu jika memiliki. Kemudian riwayat penataran, ya, riwayat penataran jika ada silahkan diisikan. Kemudian seminar, lokakarya, simposium, ya ini saya kira banyak sekali yang kita punya. Bapak dan Ibu silahkan nama seminarnya apa, tempatnya di mana, pelaksananya. Semakin banyak diisi, semakin bagus. Kemudian tanda jasa atau penghargaan bagian memiliki, silahkan ditambahkan nama penghargaan oleh siapa, nomor SK, tanggal SK, tahun, kemudian di-upload dokumennya. Kemudian keanggotaan organisasi, misalnya Bapak dan Ibu anggota PGRI atau pengurus PGRI atau pengurus Ikatan Guru Indonesia, silahkan diinputkan. Kemudian di-upload SK-nya atau kartu keanggotaan, lalu kemudian disimpan. Kemudian riwayat penguasaan bahasa, ya, bahasa-bahasa yang dikuasai, nama bahasa silahkan dituliskan di sini. Sini kode boleh dikasih garis miring saja seperti ini, ya. Kemudian jenis, misalnya bahasa daerah. Ini nama bahasa misalnya bahasa Bugis, kemudian jenisnya di sini bahasa daerah, atau nama bahasa di sini adalah bahasa Inggris, jenisnya adalah bahasa asing. Kemudian jika ada bukti, misalnya sertifikat kursus dan lain sebagainya, silahkan di-upload. Kemudian riwayat kompetensi, Bapak dan Ibu silahkan diisikan jika ada. Selanjutnya SKP. Nah, SKP yang wajib diisikan di sini adalah SKP terakhir. Namun disarankan juga mengisi SKP tahun sebelumnya. Jadi sini silahkan dituliskan tahunnya, nilai SKP. Untuk pengisian nilai, karakter yang terima adalah titik. Jadi kita tidak boleh menggunakan tanda koma. Misalnya 60.7. Jadi jangan menggunakan koma. Ya, nilai SKP, orientasi nilainya berapa, integritas nilainya berapa. Ya, ini saya kira data ada pada dokumen SKP, silahkan diisi. Ketentuannya itu tadi, jangan menggunakan tanda koma, tetapi menggunakan tanda titik. Kemudian kita upload file SKP, ya, yang beberapa lembar itu dijadikan satu file PDF, kemudian kita simpan. Kemudian yang terakhir adalah riwayat hukuman disiplin pegawai. Nah, informasi terakhir bahwa masa pengisian untuk guru sampai dengan bulan Oktober. Selanjutnya akan ditutup sementara untuk verifikasi data yang telah masuk. Kemudian pengisian SIASN ini berlangsung terus dan dapat diisi kapan saja jika sekiranya ada perubahan atau tambahan data. Misalnya 1 bulan atau 1 tahun ke depan kita naik pangkat, silahkan diisikan kembali. Demikian Bapak dan Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.